Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Rusmiati, NIM 6611907, mahasiswi pengampu mata kuliah perilaku organisasi publik kelas 7B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah perilaku organisasi publik, dosen pengampu Ibu Ayuni Mulyat. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian perilaku organisasi. Menurut Khairul Umam, perilaku organisasi adalah suatu bidang studi yang mempelajari dampak dari perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku organisasi agar bisa menerapkan pengetahuan terkait tentang berbagai hal tersebut demi perbaikan efektivitas suatu organisasi. Selanjutnya itu ada pengertian manajemen konflik. Menurut Moore mengatakan bahwa manajemen konflik atau lazim disebut mengelola konflik adalah kecenderungan seseorang dalam menata atau mengatur pertentangan dalam wujud sikap dan perilaku. Sebab masalah yang lahir dari pertentangan merupakan sesuatu yang menghambat, merintangi, atau mempersulit seseorang mencapai maksud dan tujuan tertentu. Selanjutnya, menurut Mineri, manajemen konflik merupakan proses, sama halnya dengan perencanaan merupakan proses. Menurut Mineri juga berpendapat bahwa proses manajemen konflik, perencanaan merupakan bagian yang rasional dan bersifat iteratif. Artinya bahwa pendekatan model manajemen konflik, perencanaan secara terus-menerus mengalami penyempurnaan sampai mencapai model yang representatif dan ideal. Selanjutnya ada pengertian konflik. Menurut Stoner dan Wankel, konflik organisasi adalah suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dalam suatu organisasi yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja, atau dari kenyataan bahwa mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda. Para anggota organisasi atau subunit yang berbeda pendapat berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya masing-masing. Selanjutnya, menurut Kilman dan Thomas, konflik merupakan kondisi terjadinya ketidakcocokan antara nilai atau tujuan-tujuan yang ingin dicapai, baik ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Studi kasus yang saya ambil yaitu konflik di SDN Barubuk 1 Kecamatan Padarincang, yang dimana di SDN tersebut masih adanya guru yang malas bekerja, seperti sering datang terlambat dan jarang mengajar. Lalu masih adanya siswa yang tidak peduli lingkungan sekolah, seperti membuang sampah di bawah meja kelasnya. Selanjutnya, penyelesaian konflik yang dapat dilakukan oleh SDN Barubuk 1 yaitu yang pertama, dilakukannya kompromi antara guru dan kepala sekolah, seperti teguran dan motivasi oleh kepala sekolah kepada guru yang masih malas bekerja. Yang kedua itu membuat peraturan yang memberikan sanksi bagi warga sekolah yang membuang sampah sembarangan, serta memberikan reward bagi kelas atau individu yang paling menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Motivasi kinerja yang dapat dilaksanakan di SDN Barubuk 1 itu yang pertama, adanya reward. Reward ini diberikan penghargaan bagi para guru yang rajin mengajar dan juga siswa yang rajin akan kebersihan. Yang kedua itu ada refreshing. Refreshing ini diadakannya piknik bersama agar dapat mempererat hubungan antara satu sama lain. Yang ketiga itu adanya kerjasama. Kerjasama ini dapat saling membantu saat ada kesulitan. Model kolaborasi multi-helix. Kolaborasi sendiri adalah proses dua orang atau lebih entitas atau organisasi yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai suatu tujuan. Kolaborasi multi-helix adalah suatu kerjasama yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kolaborasi multi-helix yang dapat dilakukan dalam penyelesaian konflik di SDN Barubuk 1 dengan dilakukannya kerjasama antara para guru dengan kepala sekolah untuk mengarahkan agar para siswa lebih peduli terhadap lingkungan. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.